kalimat kompleks karena approximating itu ada elipsis. Nanti kita bicarakan elipsis. Itu adalah kalimat kompleks ya. Yang kedua adalah kalimat independent. Dia berarti masuknya kompleks containing one clause. Jadi kompleks yang hanya terdiri satu clause itu yang di sini nih, linguistic can be approximated person. Oke. Nah itu. Terus yang kedua adalah he fumbled with the spear gun itu. Spear gun and slip. Tanda ini adalah tanda garis 2 ke bawah ya, meskipun garisnya kurang ke bawah. Ini adalah tanda garis ini, bukan II. Nah, setiap di sini itu adalah pemisah kalimat. Nah, di sini bisa kalian lihat mana yang kalimat independen coba. Kalimat independen mana? Ataukah kedua-duanya kalimat dependen? Atau kedua-duanya kalimat independen? Itu kedua-duanya kalimat nomor 2 ini. Ini kedua-duanya kalimat independen atau kedua-duanya kalimat dependen atau salah satunya independen, satunya dependen. Yang biru. Ini adalah batasnya. Sudah saya batasin. Kan ada 2 kalimat. Dua-duanya independen, Pak. Oke, dua-duanya independen, betul. Karena bisa berdiri sendiri ya. He fumbled and speaker and slid with it into the waters. Nah, di sini ada elipsis. Elipsisnya apa? Subjeknya, gitu. Subjeknya ini kan he. Nah, elipsis itu adalah pelesakan subjek atau pelesakan kata kerja. Tapi jelasnya elipsis itu pelesakan. Nah, di sini lihat, he fumbled and speaker, he slid with it into the water. Jadi ini dua-duanya adalah dependent. Ini dua-duanya dependent ya. Independent. Ya. Dua-duanya independent. Nah, terus kalau yang ini, yang ketiga ini bagaimana? Citranti. Iya, Pak. Nomor 3 coba dikategorisasikan yang independen mana, dependen mana? Yang pertama dependen, yang kedua independen. Yang pertama independen, yang kedua dependen. Apakah bisa ada yang tergantung antara satu dan lainnya? Coba kalian. Next, kalimat itu minimal terdiri dari apa tuh? Sebentar, ini ada yang salah. Oke, kembali ke siapa tadi? Silahkan. Ini garis pisahnya ya, yang menyatakan batas bahwa di sini ada 3 kalimat. Oke, ini garis batasnya. Kalau garis batasnya 2 berarti ada 3. 1, 2, 3. Oke, apakah ini 3 kalimat ini independennya mana, dependennya mana? Coba. Ataukah semuanya independen ataukah semuanya dependen? Yang pertama dependen, yang kedua sama 3 independen. Yang pertama dependen, yang 2 dan 3 independen. Oke, terima kasih. Sedikit koreksi bahwa ini kalimat kan kalau dibagi menjadi kalimat, nanti itu ingat-ingat bahwa kalimat kompleks independen
kalian kalau mau membaca itu ingat-ingat bahwa minimal kalimat itu terdiri dari subjek dan verbal. Grammar konservatifnya gitulah, struktur konservatifnya, yaitu grammarnya subjek dan verbal. Naik ini kan kata benda, atau ini kan kata kerja. Jadi ini subjek predikat. Berarti di sini adalah independen. Jadi di sini ada 3 independen kita. Kenapa? Naik dan fell, silence, ini kan the silent ini kan adalah subjek dan kata kerja juga. Yang ketiga the child how itu kan ada subjek predikat kata kerja semua. Dan di sini bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang tergantung. Ya kan, the silence the child how closer to the tree trunk for comfort. Night fell. Nah ini semuanya adalah independen. Oke. Ingat-ingat ya untuk ciri kalimat independen dan dependen. Nah, pada nomor 4 silahkan dianalisa Devianisa LA. Iya Pak, saya Pak. Oke. Nomor 4 ini jenisnya apa? Independen semua, dependen semua, atau salah satu? Independen semua Pak. Dependen semua, yakin? Ya. Apakah ada kalimat tersebut bisa berdiri sendiri semua, atau yang satunya itu menjadi supportive information for other clauses, atau menjadi keterangan atau bantuan atau perluasan dari kalimat satunya? As she looked down into it itu kayaknya independen. As she looked down into it itu independen atau dependen? Masih bingung Pak. Nah, first bisa dipakai logika. Kalimat dependen dan independen itu untuk bisa memastikan apakah dependen semua itu bisa berdiri semua. Tapi kalau kalimat satunya itu menjadi pelengkap kalimat yang lain, logikanya begitu. Itu adalah kalimat dependen. Jadi pada kalimat ini, as she looked down into it, ini kan dependen kan? Dependen karena dia tergantung pada kalimat ini. The auditorium seemed bigger than ever as she looked down into it. Oke Pak. Gitu ya, karena as ini di sini konjungsinya itu sebagai kontinuitas dari kalimat ini. Jadi berbeda dengan kata hubung N yang menghubungkan secara literal. Jadi dua kalimat ini dia independen, bisa berdiri sendiri. Lihat kata hubungnya. Tapi ketika as, because, itu pasti salah satunya adalah kalimat independen. Cirinya ada di konjungsinya juga. Ini kita lihat as. Nah, jadi yang the first itu adalah dependent, the second itu independent. Itu independent. Kalian melihat layar kok ini? Sebetulnya untuk writing ya itu harus menggunakan laptop, tapi karena jarak jauh ataupun kalau itu harus langsung ibaratnya itu maju ke depan terus setelah terus itu biar lebih pada bisa, kalau ada aktivitas itu biasanya lebih mudah diingat kalau teori belajar mengajar.
Tapi karena kondisi ya dilihat saja layarnya, kalian coba coret-coret kalau memang coret-coret di kertas, atau kalau punya laptop silahkan coba. Nah, secondnya itu independen karena dia bisa berdiri sendiri. Nah, konjungsi itu akan menjadi ciri khas yang menyatakan bahwa satu kalimat independen atau independen. Dan di sini itu adalah makna yang menghubungkan secara literal. Jadi di sini konjungsi dan itu menghubungkan kalimat dependent dan independen dan independen. Tapi ketika as, because, if, nah itu pasti salah satunya kalimatnya independen seperti itu. Dan satunya dependent. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fikri Happy nomor 5. Namanya ini Fikri Happy. Fikri. Iya Pak. Iya Pak, benar Pak. Oke, Fikri. Nah, kalau nomor 5 itu gimana? Apakah satunya dependen, satunya independen, atau gimana? Oke. Menurut saya yang pertama independen, yang kedua independen, yang ketiga dependen Pak. Yang pertama tadi dependen, independen. Terus yang kedua apa? Yang kedua juga independen, yang ketiga dependen Pak. Dependen Pak. Yang kedua juga independen. Yang ketiga dependen. dependen ya. Kita lihat. Ada yang mempunyai pendapat lain mungkin? Hilmi, apakah betul yang diutarakan oleh tadi Fikri? Hilmi? Iya Pak. Kayaknya sama juga. Sama Pak. Sama ya. Oke. Di sini sebetulnya ini kan tadi independen dan dependen. Oke, saya masih punya satu mungkin ke Muna Hanifah. Silahkan Muna, apakah yang diutarakan oleh Fikri Happy dan tadi siapa? Ini ya? Apakah betul ini? Yang pertama independen, kedua independen, ketiga dependen. Saya sebenarnya masih bingung sama yang pertama Pak, nggak tahu itu dependen apa independen, belum yakin. Ingat ya, kata hukum itu bakal sangat menentukan. Tapi menurut saya juga bisa Pak, yang kalimat pertama, yang kalimat pertama juga bisa jadi dependen Pak, soalnya dia juga menjelaskan change. Oke, yang dependen, yang kalimat pertama apa? Halo, tadi yang menjawab siapa? Kalimat pertama saya Pak Fikri Happy lagi Pak. Silakan. Mau mengoreksi juga mungkin yang kalian juga bisa saja dependen menjelaskan saat dia mendengarkan the bird song change-nya itu Pak. Ya, berarti kalimat pertama bisa jadi dependen, di mana menjelaskan kalimat keduanya. Kalimat kedua jadi independen ya. Kalimat kedua sepertinya tetap independen Pak. Oke, kalimat ketiga? Yang kalimat ketiga juga menjelaskan the bird song change-nya, berarti dia dependen Pak. Dependen, betul. Jadi yang pertama itu yang
diutarakan Fikri tadi pertama kali salah. Ini salah ya, saya kasih X. Nah, yang ini betul, yang ini korek. Jadi kalimat pertama itu adalah dependent karena dia menjelaskan the person change. Nah, yang kedua itu independent karena dia berdiri sendiri. Yang ketiga jelas sekali dia ngikut atau rekor ke kalimat nomor 2. Jadi yang ketiga itu betul tadi Putri. Oke, terima kasih. Yaitu untuk analisis independent clause ya. Jadi ini teknis, tapi nanti kalau kalian sudah menulis pasti kepikiran tentang ini. Jadi bukan reflect lagi nulisnya, tapi ada sistem yang bisa dibangun. Terutama nanti setelah kalian mengetahui pola linear, pola zigzag dan pola distributif, nanti kalian bisa melihat apa toh ciri jangkau deskriptif itu. Oke, selanjutnya untuk dependent clause sudah tadi sebutkan, tentu saja antitesisnya dari independent. Kalau di sini kalimat nomor 1, Alma Fatihah Hendrat Moko, dependent dan independent ataukah dependent dan dependent? Oh, sebentar, kalau terputus nanti kita lanjutkan di link yang sama ini. Cinta Alma sinyalnya tidak bisa masuk. Oh ya, oke. Kita bisa ganti ke Juan Rustandi. Juan, apakah bisa melihat screen share saya? Halo, Juan. Ini nggak ada orangnya ya? Selanjutnya ke Salsabila. Ya, Pak. Menurut saya yang pertama itu independen, yang kedua dependen. Oke, yang pertama dependen, yang kedua independen ya. Kebalik Pak, kebalik. Yang pertama independen, yang kedua dependen. Yang pertama dependen, yang kedua independen. Yang pertama independen, Pak. Untuk yang pertama adalah dependen, yang kedua adalah independen. Betul ya? Terima kasih, Anaska. Selanjutnya beralih ke Citranti Chandra Dewi, nomor 3. Citranti. Menurut saya yang pertama itu dependen, yang kedua independen, Pak. Ada berapa kalimat? 2 atau 3 ya? Lihat pembatasnya. Cirinya adalah kalimat itu bisa diawali dengan ditandai dengan tanda hubung conjunction, bisa diawali dengan gerund juga, tapi hati-hati ya gerund. Jadi di sini ada 3 ya. Second at last out of his complacency. Kenapa? Ini selain gerund juga bisa di past participle, jadi fungsinya itu seperti kata bekerja. Itu ya ciri
membagi karena kita masuk ke sistemik, jadi ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Nah, gerund, ing, tulisan past participle dengan mode seperti ini itu dihitung sebagai elipsis biasanya. Jadi dia tidak kelihatan. Jadi kembali lagi ada 3 kalimat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dependent. Dependent. Yang kedua? Yang kedua independent. Independent. Ketiga? Halo, kalimat ketiga apakah? Dependent atau independent? Ini kalimat Menurut pertama. saya itu independent, Pak. Yang ketiga independentnya. Iya. Independent. Oke. Tadi siapa namanya? Saya lupa. Yang satu tadi siapa? Saya lupa. Citranti, Pak. Citranti. Ya. Citranti, bisa dilihat kata hubungnya apa? Ada kata hubung di situ. S. Nah, S. Ketika saya bilang S, saya makan ketika dia datang. Jadi menyatakan urutan kontinuitas dari kegiatan. Oke. Jadi kalau ada S, kan pasti kalau independennya Richard watched warily as Sally is herself into the opening of the cave. Kan jadi satu kan, Richard watched warily as. Nah, as ini menunjukkan kalimat di sini itu adalah kalimat dependent. Kenapa? Karena ini nggak mungkin muncul tanpa ini. Meskipun karena satu konstruksi kejadian awal. Kenapa dia bisa warili? Ya, ketika ada kejadian ini, Sally is herself into the opening of the cave. Richard ketakutan, itu ngeri. Mengingatnya dengan rasa kengerian ketika Sally. Nah, jadi Sally is herself into the opening the cave ini adalah dependent. Jadi dia tergantung dari ini. Kalau ini nggak muncul, ya ini nggak muncul. Itu ya. Ada yang ditanyakan siapa tadi? Citra ya. Citranti ya. Apakah bisa dimengerti tadi yang saya jelaskan ini? S ini adalah pasti konjungsi yang merupakan konstruksi kejadian di belakang itu nggak mungkin. Maksudnya yang ini itu adalah merupakan informasi tambahan. Jadi warili ini dijelaskan dengan kalimat yang di belakangnya. Halo?
Apakah ada pertanyaan di kalimat nomor 3 ini? Halo? Terdengar enggak ya? Citranti? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Nomor 4, silahkan Aisyah Nur. Ya Pak. Ada berapa kalimat dulu? Ada 3 kalimat. 3 kalimat. Kalimat pertama. Menurut saya kalimat pertama itu independen. Kalimat kedua sama kalimat ketiga dependen. Kalimat kedua. Kalimat ketiga. Dependen ya. Iya Pak. Oke. Jadi yang diutarakan oleh Aisyah itu tadi apa? 1 independen, 2 dan 3 adalah dependen. Ya, Iya Pak. betul. Ada elipsis ya di situ, meskipun nggak kelihatan. Elipsisnya itu adalah dari subjek pada kalimat kedua yang dependen. Harus mudah untuk membedakannya. Terus ada pada kalimat ketiga dependen. Jadi yang pertama adalah independen. Oke, terima kasih. Yang terakhir, kenapa tandanya beda? Ini adalah embedded clause artinya. Fungsinya ini adalah untuk memberikan tambahan informasi juga. Nah, makanya tandanya beda. Ini kita bahas nanti. Kalau kalian sudah mendapatkan contoh, silahkan. Sometimes if the nights are very warm, we like to sleep outside. Ini kepada Maria Brigita Octaviani. Maria, silahkan dianalisis untuk kalimatnya. Ini ada 2 kalimat ya Pak? Oh, karena ini nggak dihitung kan? Karena ini hanya keterangan waktu, nggak dihitung. Betul Maria, ini hanya 2 kalimat. Kalimat ini dan kalimat. Silahkan. Yang pertama dependen, yang kedua independen. Yang pertama Dependen, yang kedua independen. Yang kedua independen ya. Iya Pak. Oke, betul. Jadi ini independen, we like to sleep outside if the nights are very warm. Jadi kalau ini ditaruh di depan tidak bisa. Jadi ini adalah embedded. Embedded apa? Untuk menjelaskan yang suportif kalimat dari kalimat independen. Jadi pengembangan. Makanya ini tandanya beda ya. Enggak garis 2 tapi tanda panah itu embedded. Nanti kita bicarakan. Oke. Kalau sudah mengetahui tipe-tipe kalimat ini, karena kalimat-kalimat ini akan sering kalian jumpai ketika kalian membuat paragraf sederhana saja, 1 paragraf. Kita nggak berbicara tentang essay writing dulu, tapi kita berbicara paragraf. Ya. Jadi intinya pada ketika satu kalimat itu terdiri dari topik, terus nanti batasan, terus kalau sudah jadi paragraf ada topiknya, terus ada supporting sentence, terus ada conclusion. Kalau itu ada conclusion juga tidak apa-apa, namanya selain conclusion ada koda nanti. Koda itu ada di naratif. Tapi kalau pakan koda kita masuk ke deskriptif ya. Ini adalah hal yang harus kalian ketahui. Oke, kalimat dependent dan independent. Sebelumnya saya yakin kalian sudah tahu kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Simple, kalimat simple itu ya 1 subjek. Kompleks itu ya 1 predikat,
Kalimat kompleks itu seperti ini. Oke, selanjutnya satu predikat. Selanjutnya kita masuk ke pola. Ini yang akan menjadi acuan bahwa underlying form atau ciri dari kalimat itu seperti ini. Kalimat ciri dari genre deskriptif itu adalah seperti yang kalian lihat di atas. Jadi kenapa ada outbound information? Kalian bisa melihat bahwa algae ini dideskripsikan, ini kan topik kan, dideskripsikan lagi supporting dalam kalimat supporting ini yang menyatakan deskripsi dari algae. Makanya algae ini adalah tapi single count of simple multiple organism ini adalah new information. Ketika kita bikin kalimat baru, ternyata mendeskripsikan lagi. Jadi di O dikembangkannya itu di O. O itu apa pengertiannya? Pada awal kalimat yang menjadi topik adalah algae. Jadi it ini merujuk pada algae. Nah, conduct the process of photosynthesis itu adalah new information. Ya. Oke. Terusan lagi kita bikin kalimat lagi. It is generally found in water. Waternya ini tidak dikembangkan, tapi yang dikembangkan adalah it-nya. It-nya merujuk pada algae. It di atas merujuk pada algae. Oke. Terus ini ada that it. Oke. Found in water-nya itu kan informasi baru ya, tapi but it itu kan deskripsi dari it algae. Nah, found elsewhere such as in rocks and trees ini adalah new information. Jadi pada kalimat pada genre deskriptif tipe deskriptif kalian pasti akan menemukan tipe-tipe seperti ini yang sederhana. Banyaknya itu pengembangannya ada pada topik, dan topik seperti ini itu adalah topik-topik yang disukai. Karena apa? Jelas untuk deskripsi. Jadi mendeskripsikan secara urut, namanya ini pola linear. Secara paradigmatik, kalian bisa melihat kohesinya. Algae, kohesinya apa? Jadi it kan. It ini apa tuh? Anafora atau katafora? Kita lihat lagi, anafora atau katafora. Ini jelas di depan. Ini ganti it, berarti ini masuk. Ini masuk apa? Anafora atau katafora? The plate it. Di David. Berarti apa? Odin. Siapa tadi? Anafora, Pak. Anafora, betul. Jadi pola seperti ini adalah pola anafora. Jadi menyusun argumen ini sebetulnya memberikan proposisi seperti ini untuk penjelasan algae. Algae mempunyai kohesi. Ini berterima dan konstruktif. Cirinya pada deskriptif nanti yang pada retorika penyampaian. Kalau di debat itu ada retorika. Tapi kalau di sini ada sistem penyampaiannya melalui kohesinya itu linear ke bawah seperti ini. Jadi ini adalah pola deskriptif ya, description and report biasanya. Pattern of new information in description and report. Jadi hal ini nanti kalau kalian merujuk pada pembuatan kalimatnya, makanya saya suruh membuat nanti, terus nanti akan dianalisa oleh teman kalian. Oke, pola deskriptif. Terus pola kedua ada seperti ini.
yaitu pola zigzag. Kenapa medical bill ini nggak ke bawah? Karena ternyata yang dikembangkan bukan medical bill-nya, tapi have risen outrageously. Have risen outrageously ini kalau nggak salah tajam ya, meningkat secara tajam. Pesat tidak masuk akal, gitu bisa. Gantung kalian mau menggunakan kata yang bertipe konotatif atau denotatif. Nah, outrageously. Yang dikembangkan ini ternyata dari new menjadi old kan. Kalau yang tadi ke bawah medical bill mungkin bisa diganti ya. Nah ini have risen outrageously ini diganti menjadi informasi baru kan. Informasi baru ini kalau ditarik ke sini kan menjadi garisnya. Nah, terus steps needs to be taken to reverse this trend. Oke. Bukan informasi lama juga, bukan ini yang dikembangkan, tapi yang dikembangkan adalah informasi barunya. Need to be taken to reverse this trend. Tarik lagi, jadi the American will not be able to afford medical care. Ya toh, ini kan masuk dalam apa namanya ini new. Pengembangannya adalah pengembangan ini. Bayang toh yang di need to be taken to reverse this trend itu adalah medical care-nya. Daya beli, steps-nya. Terus dari apa itu tadi? New tadi masuk ke old, terus lagi di sini new kan masuk ke old, terus di sini masuk ke old. The case has been the dramatic increase of hospital service. Ini kan the major factor. Yang dikembangkan bukan di sininya, tapi di sininya. Kenapa? Bisa dipahami. The case has been the dramatic increase of hospital services. Dramatic increase sama dengan ada medan semantiknya, yaitu ada keterkaitannya, logikanya masih ada. Makanya yang dikembangkan itu adalah new-nya. Jadi the rise toh, dramatic increase-nya. Sudah menjadi ini, terus ada informasi baru lagi yang dikembangkan adalah informasi-informasi baru. Jadi di sini untuk mendeskripsikan yang di sininya. Pola-pola ini apa namanya? Dalam genre explanation, penjelasan ya. Kalau deskriptif produknya seperti ini. Ingat, oke. Sampai sini kita hanya membahas. Saya lanjutkan lagi. Tapi kalian ingat kita masuk ke deskriptif saja ya. Ini adalah contohnya. Message is expected to be structured from known to unknown. Jadi ini sudah known. Ini baru, terus ini jelaskan lagi. Nah, ini kan shift toh, anapora, ciri deskriptif ya ini. Oke, ini ciri eksplanasi, terus ini adalah kombinasi. Tapi di sini, nah ini yang masuk ke esai nanti bagaimana cara kalian mengembangkannya. Kalian nggak bisa zigzag, serat. Maksudnya ada nanti kalau kalian nulis itu tetap akan ada struktur. Dari sini itu pasti nanti dia deskripsi, terus tiba-tiba di sini dia mencoba eksplanasi, ya kan? Ini kan cirinya di sini sampai di sini dia deskripsi tuh. Tapi di sini dia mencoba eksplanasi diimbangi dengan deskripsi. Jadi ini kombinasi antara deskripsi dan eksplanasi. Masuknya nanti dalam genre udah masuk ini. Dalam genre apa namanya deskriptif dan eksplanasi bisa. Tapi rata-rata ini deskripsi. Kenapa? Nah ini mayoritasnya dia menjelaskan ini. Tapi dia diperjelas dengan eksplanasi. Itu ya. Ini bahasa Indonesianya sama tadi. Nah sampai sini. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, bahasa Indonesia dulu. Nih. Bagi anak laki-laki. Ini jadi satu ya, karena ini terlalu panjang, makanya ini sampai 3 baris ini, karena terlalu panjang, tapi ini lama baru. Nah, kemudian bagi anak laki-laki dideskripsikan lagi iya. Nah, bagi anak laki-laki iya. Terus dideskripsikan lagi menjadi anak. Sampai sini dia deskripsi, sampai sini dia menuju ke eksplanasi. Terus bang jelas ya. Ini adalah pola distribusi. Distributed form. Oke, lihat explain how they supplement dry. Jadi eksplanasi ini kan. Jadi mungkin kalau kalian melihat esai ada yang seperti ini. Jadi di kalimat, nah saya bilang tadi kan bahwa masing-masing ada kategorisasinya. General statement to position reader, sequence explanation, sequence explanation, sequence explanation. Nanti kalau di recount di sini ada koda, di kanan ini ada koda, yaitu apa namanya, news stories juga ada koda yang menyatakan stand. Tapi jangan dipikirkan dulu, kita masuk ke deskriptif aja tambah eksplanasi gitu. Oke, di sini kan ada general statement position. Jadi dia menyebutkan ada high mountain barriers, cold ocean currents, and high diesel system. Oke, high mountain barriers kemudian dideskripsikan di sini. Ya kan? Dideskripsikan dalam sequence kedua ini. Terus cold ocean dideskripsikan di sequence ketiga, sequence explanation dideskripsikan dalam poin terakhir. Ini di jurnalistik juga mendapatkan hal seperti kalian, tapi itu jurnalistik nanti sudah masuk ke teori appraisalnya. Jadi memang harusnya ini dari awal itu karena sistemik, jadi dari awal. Jadi kalian di writing kali ini harus tahu bahwa sistem-sistem eksplanasi, genre eksplanasi, genre deskriptif, pola deskripsi, pola eksplanasi itu disusun berdasarkan ini. Ini untuk eksplanasi ya. Nah, nanti ininya bisa dilihat deskripsi. Ada deskripsinya enggak? Tapi ini yang kita lihat eksplanasinya. Jadi ketika masuk dia dipecah. Nah, di sini nanti pasti ada deskripsi. Di sini ada deskripsi, di sini ada deskripsi. Makanya ketika masuk sini nanti lihat tujuan dari teksnya untuk apa. Jadi teks eksplanasi juga nanti ada deskripsi, bisa menjelaskan dengan deskripsi.